Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zahra sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendapat pribadi saya mengenai isu yang cukup hangat diperbincangkan, yaitu pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, di mana pada kesempatan kali ini video yang saya buat saat ini ditujukan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu R.R. Rizka Ginalita Dwi Putri, SHMH. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai hal yang saya ucapkan tadi, yaitu mengenai pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia dengan Israel. Pendapat saya dengan tegas dan lugas adalah kurang setuju atau tidak setuju terhadap langkah yang diambil untuk pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel setelah apa yang Israel lakukan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mengapa demikian, atau kenapa saya memilih untuk tidak setuju dalam pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel? Saya akan menjelaskan pandangan saya terhadap perspektif sejarah, hukum internasional, serta nilai moral dan kemanusiaan yang kita junjung bersama sebagai bangsa Indonesia. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi refleksi untuk kita semua, terkhusus bagi saya. Untuk itu, mari kita mulai dari latar belakang atau historis, di mana dalam perspektif sejarah kita semua tahu bahwa salah satu pilar berdirinya bangsa Indonesia adalah penolakan terhadap penjajahan atau segala bentuk penjajahan yang terjadi di atas muka bumi ini. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam konteks ini, hubungan antara Israel dan Palestina adalah salah satu contoh nyata dari praktik penjajahan di era modern tentunya, karena untuk di zaman modern seperti ini masih ada penjajahan seperti itu, yang termasuk genosida juga, di mana Israel telah menduduki tanah Palestina sejak tahun 1948 dan hingga kini terus melakukan peluasan wilayah secara ilegal melalui pembangunan pemukiman di wilayah Palestina tentunya. Sebagai negara yang memperjuangkan anti kolonialisme, saya rasa membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah atau berarti mengkhianati prinsip yang selama ini menjadi fondasi berdirinya bangsa kita. Tidak hanya itu, dukungan kita terhadap Palestina yang merupakan amanat dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, di mana Indonesia memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak negara yang terjajah. Yang kedua yang saya akan bahas yaitu mengenai perspektif hukum internasional, di mana dari sudut atau pandangan hukum internasional, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel juga tidak dapat dibenarkan. Ada banyak pelanggaran hukum internasional yang
dilanggar atau dilakukan oleh Israel itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada pelanggaran terhadap resolusi PBB, di mana Israel telah berkali-kali mengabaikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk resolusi 242 yang menyebutkan atau menyerukan penarikan pasukan Israel dari pendudukan setelah Perang 6 Hari 1967. Yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia tentunya atau terhadap human right, di mana Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali melaporkan tindakan Israel yang dilanggar atau tindakan Israel yang melanggar hak terhadap hak asasi manusia pada warga Palestina, termasuk pembunuhan warga sipil, blokade Gaza, dan penghancuran rumah-rumah di Palestina. Selain itu, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel berarti memberikan legitimasi pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Sebagai negara yang menghormati hukum internasional, menurut saya sudah sepantasnya langkah ini jelas bertentangan dengan komitmen kita untuk menegakkan keadilan global. Selanjutnya, pada perspektif moral dan kemanusiaan, di sisi lain ada dari sisi moral dan kemanusiaan. Saya yakin kita semua dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh seluruh warga Palestina yang mengalami genosida dan penjajahan nyata tersebut, di mana Palestina kehilangan banyak wilayahnya, warganya, anak-anak kehilangan tempat tinggal, keluarga kehilangan tempat tinggal, ayah kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua, dan bahkan semuanya jadi rata dengan tanah akibat bom-bom yang jelas dikirim oleh Israel ke Palestina, yang menjadi genosida terbesar di era modern saat ini. Terlebih banyak nyawa yang hilang dan rakyat Palestina secara sistematis diusir dari tanah yang seharusnya menjadi hak mereka. Bayangkan jika kita berada di posisi mereka, apakah kita merasakan sedih dan merasa terenyuh dengan kejadian yang mereka alami gitu. Apa yang akan kita rasakan jika tanah air kita dijajah dan dunia internasional tidak peduli dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut juga seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan mereka. Selain itu, sebagai bangsa dengan mayoritas Muslim, Indonesia tentunya memiliki kewajiban moral untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam, yang mana terletak di Palestina, dan seringkali kita menjadi saksi tindakan represif dari otoritas Israel. Dukungan kita kepada Palestina adalah bentuk solidaritas kemanusiaan yang melampaui agama dan bangsa. Selanjutnya, yang keempat ada resiko dampak negatif bagi Indonesia jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel, di mana selain pertimbangan moral, hukum, dan sejarah, dan juga ideologi dari
pembukaan undang-undang kita tadi, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel juga berpotensi merugikan Indonesia secara strategis, di mana reaksi dunia Muslim di Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pengaruh besar di dunia Muslim. Jika kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel, hal ini dapat merusak hubungan kita dengan negara-negara Muslim yang mendukung Palestina. Yang kedua yaitu krisis kepercayaan publik. Selain ada reaksi dari negara-negara Muslim yang lain, reaksi kekecewaan maksud saya dari negara-negara Muslim yang lain jika kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tentunya ada krisis kepercayaan publik, di mana mayoritas negara kita menolak normalisasi hubungan dengan Israel karena mayoritas negara kita adalah, maksud saya mayoritas agama penduduk negara Indonesia adalah Muslim. Jika pemerintah memaksakan hal tersebut, yang mana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, akan ada risiko krisis kepercayaan yang akan mempengaruhi stabilitas politik, hukum di dalam negeri kita. Selanjutnya ada mencederai citra Indonesia, di mana sebagai negara yang selalu mendukung perjuangan kemerdekaan, langkah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga dapat mencederai citra Indonesia di mata dunia sebagai pejuang hak asasi manusia dan anti kolonialisme. Selain itu juga menurut saya dirasa kurang etis untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, juga karena alasan-alasan yang tadi, juga karena ya siapa yang akan mendukung hal terhadap genocide atau genosida yang terjadi di saudara kita di Palestina. Bahkan negara-negara lain yang mayoritasnya bukan Muslim pun saat ini sudah merasa geram terhadap tindakan Israel kepada Palestina. Saya mungkin sebagai penutup, saya ingin mengatakan atau menegaskan kembali bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah langkah yang tepat bagi Indonesia. Langkah ini bertentangan dengan sejarah kita, melanggar prinsip hukum internasional, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Sebagai bangsa yang besar, kita harus tetap konsisten dalam membela yang benar. Sekalipun itu sulit, mendukung Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel adalah bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita sesama Muslim, atau kita sebagai manusia kepada saudara kita yang ada di Palestina yang tertindas oleh perbuatan penjajah atau Zionis Israel. Mungkin dengan mempertegas bahwa ketidaksetujuan saya terhadap pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel menjadi salah satu langkah saya atau langkah kecil saya untuk mendukung saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Selain dukungan doa, dan pastinya selalu ada doa dan sedikit banyaknya dukungan kepada mereka. Baik, terima kasih telah menyimak pendapat saya dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat dan mendorong kita semua untuk terus berjuang demi keadilan dan perdamaian di muka bumi ini, terutama di
tanah saudara kita di Palestina sana. Mungkin demikian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.